Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisca Nurhanisa dari kelas B Prodi Manajemen dengan NIM B10212313059. Saya di sini akan menjelaskan tugas-tugas ujian akhir semester pengantar akuntansi. Nah, di sini saya mendapatkan soal tipe B. Oke, untuk soal bagian yang pertama, yaitu saya memilih soal nomor 2 dan nomor 4. Soal nomor 2 yaitu menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, untuk jawaban saya yaitu perbedaannya mendasar antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang yaitu berada pada pencatatan persediaannya. Jika metode perpetual mencatat persediaannya secara terus-menerus pada saat terjadi perubahan persediaan, sedangkan metode periodik itu melakukan pencatatan persediaannya hanya pada akhir periode. Untuk nomor 4, coba saudara analisis ketika perusahaan memutuskan menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya, apakah perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan di akhir periode? Mengapa? Untuk jawaban saya yaitu ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya, perusahaan juga masih perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akhir periode. Mengapa? Karena supaya dapat memastikan bahwa catatan persediaan yang sudah dicatat sesuai dengan jumlah fisik persediaan yang sebenarnya dan membantu ketika adanya selisih antara catatan dan kenyataan fisik. Selanjutnya yaitu soal bagian 2. Nah, di sini adalah ditugaskan untuk membuat jurnal umum semua transaksi di sini. Nah, mengisi pada tabel yang sudah disediakan. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Desember TB Alitra membeli 12 sak semen kepada TBRD. Termin kredit 10/10 N per 30 FOB destination point dengan rupiah 12, yaitu mencatat menggunakan metode periodik. Nah, kalau metode periodik yaitu pada tanggal 1 Desember untuk uraiannya pembelian dengan debit 12 dan utang dagang dengan debit 12. Lalu yang nomor 2 yaitu 2 Desember mereturn 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku, yaitu mencatat menggunakan metode perpetual. Kalau metode perpetual yaitu untuk uraian utang dagang dengan debit 2 dan persediaan barang dagang yaitu kredit 2. Lalu selanjutnya TB Atira menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 FOB destination point senilai Rp50. HP itu barang yang dijual senilai Rp15. Mencatat menggunakan metode perpetual. Jika menggunakan metode perpetual yaitu untuk uraian piutang dagang dengan debit 50 dan penjualan dengan kredit 50. Lalu selanjutnya membayar ongkos kirim penjualan pada tanggal 4 Desember menggunakan metode periodik, yaitu beban kirim penjualan debit 2 dan debit Rp2 dan kas sebesar Rp2. Lalu selanjutnya yaitu melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Yaitu di sini ditulis utang dagang sebesar Rp10, kas Rp10 debit dan kas sebesar Rp9 kredit dan persediaan barang dagang 1 kredit. Lalu selanjutnya yaitu 8 Desember menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 Desember menggunakan metode perpetual, yaitu kas sebesar
Rp449, diskon penjualan Rp1, piutang dagang Rp50. Ya, untuk totalnya yaitu Rp141 debit dan Rp141 kredit balance ya. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat buku besar hanya untuk akun kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya, yaitu untuk kas pada tanggal 5 Desember kredit sebesar Rp2, lalu di saldo kredit sebesar Rp2, lalu pada tanggal 6 Desember kredit sebesar Rp9, di saldo kredit sebesar Rp11, lalu pada tanggal 7 Desember debit Rp49, jadi untuk saldonya sebesar Rp38 di debit. Lalu selanjutnya soal bagian 3, yaitu penyesuaian. Di sini ada penyesuaian metode perpetual dan periodik. Saya menjelaskan yang perpetual terlebih dahulu. Di sini yang pertama yaitu pada tanggal 31 Desember ada beban depresiasi peralatan kantor debit Rp10, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp10. Untuk soalnya, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September, estimasi pakainya 6 tahun, nilai sisanya Rp0. Lalu selanjutnya beban asuransi debit Rp10 dan asuransi dibayar di muka Rp10. Lalu beban perlengkapan toko debit Rp15 dan perlengkapan toko kredit Rp15. Lalu beban depresiasi peralatan toko Rp20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit Rp20. Lalu beban gaji penjualan Rp50 debit, beban gaji administrasi Rp50 debit, utang gaji kredit Rp100. Lalu beban listrik, air, telepon di toko sebesar Rp4 dan beban listrik, air, telepon di kantor sebesar Rp4 dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp8. Lalu beban bunga sebesar Rp6 dan utang bunga sebesar Rp6. Lalu beban pokok penjualan Rp50, persediaan barang dagang Rp50. Lalu selanjutnya yang metode periodik. Untuk metode periodik sama saja, mungkin hanya berbeda pada di bagian yang ke-8 yaitu pada tanggal 30 Desember. Di sini baru dihitung beban pokok penjualannya, yaitu beban pokok penjualan Rp650, lalu persediaan barang dagang akhir Rp180, return dan potongan pembelian Rp25 debit, diskon pembelian Rp5, pembelian di kredit sebesar Rp745, beban kirim pembelian Rp15, dan persediaan barang dagang awal yaitu sebesar Rp100. Lalu lanjut ke kertas kerja. Yang pertama yaitu kertas kerja perpetual. Seperti yang di video sebelum ini dijelaskan. Nah, di sini ada daftar saldo sebelum penyesuaian, lalu ada penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Nah, daftar saldo sebelum penyesuaian itu dipindahkan ke sini, lalu pada saat penyesuaian semua yang disesuaikan itu kita pindahkan juga di kertas kerja ini yang ada penyesuaiannya saja. Lalu selanjutnya kita buat daftar saldo setelah penyesuaian, yaitu
dari daftar saldo yang sebelum penyesuaian, lalu disesuaikan. Jika sudah disesuaikan, lalu buat daftar saldo setelah penyesuaian. Untuk total daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu Rp2.190. Balance antara debit dan kredit. Di penyesuaian juga Rp219. Ini balance antara debit dan kredit juga. Lalu daftar saldo setelah penyesuaian juga balance. Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan juga balance. Lalu selanjutnya kita lanjut ke metode periodik. Nah, di sini juga kurang lebih sama, hanya saja berbeda pada persediaan barang dagang dan beban kirim pembelian. Harga pokok penjualan. Di sini berbeda dengan perpetual tadi. Kalau di perpetual kan yang persediaan barang dagang, di sini kan penyesuaiannya hanya kredit Rp50. Jika di periodik yaitu di penyesuaian debit Rp180 dan kreditnya Rp100. Tapi untuk hasilnya sama saja ya. Lalu sama juga balance, semuanya balance. Lalu kita lanjut saja pada laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan untuk laba kotornya. Kita langsung saja untuk laba kotornya yaitu sebesar Rp1.255. Lalu untuk beban usaha, total beban usaha yaitu sebesar 444. Jadi 1.255 dikurang 444 yaitu untuk laba bersihnya sebesar 811. Lalu yaitu laporan perubahan ekuitas. Untuk saldo awal yaitu modal saham sebesar Rp25, lalu saldo laba Rp120 dan total ekuitas sebesar Rp145. Ditambah laba bersihnya tadi yaitu sebesar 811, lalu dikurang dividen sebesar Rp40 dan saldo akhir untuk modal saham Rp25, saldo laba Rp891 dan total ekuitas sebesar Rp916. Lalu untuk laporan posisi keuangan yang pertama yaitu ada aset. Untuk aset yang pertama itu ada aset lancar, totalnya sebesar Rp945, lalu aset tetap sebesar Rp135. Jadi total aset sebesar Rp1.080. Lalu liabilitas lancar yaitu totalnya sebesar Rp141,5. Lalu total liabilitas jangka panjang yaitu sebesar Rp22,5. Jadi total liabilitasnya sebesar Rp164 dan ekuitasnya tadi sebesar Rp914. Jadi total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar Rp1.080. Oke, cukup sekian penjelasan dari tugas UAS saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin juga saya perlu belajar lagi untuk berbicara, karena saya sadar juga saya berbicara masih terbata-bata. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.